Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 dan subtopik bagian 2 adalah tentang the law of the sea atau hukum laut internasional. Dan saya melanjutkan dari bagian pertama sebelumnya tentang territorial rights. Maka saat ini kita akan bahas tentang hukum laut internasional. The law of the sea. Kita tahu bahwa United Nations Conference on the Law of the Sea, Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang telah disahkan di Geneva pada 1958 adalah perjanjian laut konvensi internasional pertama. Jadi UNCLOS memiliki beberapa tahap. Yang pertama pada tahun 1958 membahas tentang territorial sea dan contiguous zone. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan juga membahas tentang high seas, membahas tentang masalah perikanan dan juga konservasi sumber daya laut di high seas, atau di laut lepas atau di samudera. Dan juga membahas tentang continental shelf. Hukum laut internasional adalah codified customary law, atau hukum kebiasaan internasional yang telah tertuliskan dalam pasal-pasal dan hanya mengikat negara-negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut atau treaty yang sudah dituliskan berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Karena sejak zaman dulu manusia sudah berlayar di laut, jadi sudah ada kebiasaan internasional tentang penggunaan laut. Hanya sekarang dengan adanya UNCLOS, maka hukum kebiasaan tersebut dituliskan dalam pasal-pasal yang sudah ditandatangani dan diratifikasi. Tahap berikutnya, UNCLOS kedua pada tahun 1960 gagal mencapai kesepakatan tentang seberapa jauh territorial sea atau laut dari batas pantai wilayah terluar negara ke laut. Dan UNCLOS tahap ketiga 1973 sudah memutuskan secara mufakat mayoritas negara mendukung. Dan pada tahun 1982, maka UNCLOS ketiga diterapkan. Pada 16 November 1994, sudah ada 60 ratifikasi terhadap UNCLOS, dan Iceland adalah satu-satunya negara barat yang meratifikasi pada saat itu. Pada tahun 1995, tanggal 23 Januari, terjadi modifikasi terhadap Deep Seabed Mining Regime atau aturan-aturan tentang sejauh mana atau bagaimana suatu negara atau pihak lain bisa melakukan ekstrak pertambangan di laut. 71 negara meratifikasi termasuk Amerika Serikat dan European Community sebelum ada European Union. Hak dan kewajiban setiap negara terhadap wilayah laut teritorial atau territorial sea, atau territorial sea adalah wilayah laut terdekat dari batas pulau terluar suatu negara menjorok ke laut, dan juga hak atas exclusive economic zone, zona ekonomi eksklusif, hak untuk transit melalui selat-selat internasional seperti Selat Malaka dan lain-lain. Lalu hak untuk menggunakan sumber daya ikan, perikanan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di perairan dan juga di tanah yang berada di bawah dasar laut, dan juga navigasi dan hak-hak terhadap pertambangan di wilayah laut. Semua ini dibahas dalam UNCLOS dan dalam aturan-aturan lanjutan. Lalu kita membahas internal waters. Jadi apa yang disebut dengan internal waters atau perairan internal? Jadi perairan internal adalah wilayah perairan suatu negara, bisa meliputi pelabuhan, sungai, danau, dan perairan-perairan lain yang berada di darat, jadi seperti danau, yang jaraknya tidak
jauh dari territorial sea, jarak lebarnya, maka semua wilayah perairan internal, baik itu sungai, danau yang berada di wilayah daratan suatu negara, maka negara tersebut memiliki hak 100%, hak mutlak untuk memilih mana kapal-kapal yang boleh berlayar di situ dan mana yang tidak boleh, baik itu kapal dalam negeri maupun kapal luar negeri. Mana kapal dagang yang boleh melalui laut, melalui sungai atau danau yang berada di negara tersebut. Dan berdasarkan perjanjian tahun 1982, pasal 218 dan 220, semua pelabuhan suatu negara itu bisa melakukan tindakan penegakan hukum di perairan internal negara tersebut jika terjadi polusi. Jadi misalnya ada kapal negara asing, kapal tersebut boleh mendarat dan berlabuh di pelabuhan negara tersebut, negara asing. Tetapi ternyata kapal tersebut terjadi kebocoran minyak yang akhirnya menimbulkan polusi di laut, maka negara yang mengalami kerugian polusi bisa menindaklanjuti dengan menghukum kapal asing tersebut. Jadi flag state, kita memiliki istilah flag state. Flag state adalah negara bendera, yaitu dalam suatu kapal biasanya setiap kapal itu memiliki bendera. Dan jika terjadi kejahatan di atas kapal, maka kejahatan tersebut diadili berdasarkan hukum siapa? Jawabannya adalah jika terjadi kejahatan di atas kapal negara A, maka kejahatan tersebut diadili dengan hukum negara A. Kecuali jika kapal negara tersebut sedang berlabuh di pelabuhan negara B. Karena pelabuhan merupakan internal waters, dan hukum yang berlaku di internal waters adalah hukum negara yang memiliki internal waters. Tetapi jika kapal tersebut berada di laut lepas, di high seas, dan terjadi kejahatan di atas kapal, dan setiap kapal telah terregistrasi ke negara tertentu, maka hukum yang berlaku di atas kapal saat kapal itu berada di atas laut lepas, saat terjadi kejahatan di atas kapal menggunakan hukum flag state atau negara yang memiliki kapal, atau negara yang kapal itu telah terregistrasi ke negara tersebut. Sedangkan coastal state atau negara yang memiliki internal waters, negara yang memiliki pantai, tidak boleh mengintervensi terhadap disiplin kapten kapal tersebut terhadap awak kapalnya. Dan jika terjadi suatu kejahatan, ternyata kejahatan tersebut tidak mempengaruhi coastal state, tidak mempengaruhi negara yang memiliki internal waters, atau masyarakatnya, maka kejahatan yang terjadi di atas kapal diselesaikan dengan hukum negara di mana kapal tersebut terregistrasi. Sedangkan ships in distress atau kapal yang misalnya rusak dan terancam karam di tengah laut atau berada di internal waters atau di exclusive economic zone, maka memiliki imunitas. Dan kapal tersebut harus diselamatkan oleh kapal atau oleh negara yang memiliki wilayah dari badai jika kapal tersebut telah rusak dan terancam nyawa penumpangnya. Kedua, kita membahas tentang territorial sea. Jika tadi kita membahas internal waters, perairan yang berada di dalam wilayah darat suatu negara termasuk pelabuhan, maka territorial sea adalah wilayah laut terdekat dari kepulauan negara coastal state, negara pantai. Jadi territorial sea adalah wilayah laut yang jaraknya 12 nautical miles, 20 mil dari titik pantai, dari garis pantai, berdasarkan Konvensi 1982. Negara coastal atau negara yang memiliki pantai tersebut memiliki hak eksklusif
absolut terhadap 12 mil dari garis pantai menuju ke laut. Hak apa saja yang eksklusif? Yang pertama, untuk mendapatkan ikan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di laut dan di tanah yang berada di bawah laut di territorial sea. Kedua, segala aktivitas penerbangan di udara di atas territorial sea sama hukumnya dengan di darat. Ketiga, transportasi atau pergerakan barang dan juga penumpang dari satu negara yang memiliki territorial sea ke negara lain, aturannya ditentukan oleh territorial sea, termasuk paspor dan juga bea cukai untuk barang. Dan jika negara yang memiliki territorial sea netral dalam peperangan, maka negara lain yang berperang tidak boleh menggunakan wilayah territorial sea negara yang netral untuk berperang. Negara yang memiliki territorial sea bisa menetapkan aturan-aturan tentang navigasi, kesehatan, bea cukai, imigrasi, termasuk paspor dan visa, di mana semua kapal-kapal asing harus mematuhinya. Dan negara yang memiliki territorial sea memiliki hak untuk menangkap kapal-kapal asing yang walaupun mereka melakukan right of innocent passage. Kapal asing memang boleh lewat territorial sea suatu negara selama kapal tersebut tidak mengganggu perdamaian, mematuhi hukum, dan menjaga keamanan. Maksudnya tidak mengancam negara yang memiliki territorial sea atau coastal state. Akan tetapi, di dalam batas 12 mil laut terdekat dari darat, kapal asing tidak boleh menangkap ikan. Kalau menangkap, maka itu terjadi pencurian ikan atau illegal, unregulated, and unreported fishing. Juga kapal submarines, kapal selam negara lain tidak boleh menyelam di wilayah 12 mil terdekat ke negara tertentu. Maka kapal selam tersebut harus naik ke permukaan air dan menunjukkan bendera dari negara yang sudah meregistrasi kapal tersebut. Ini aturan hukum internasional. Dan berikutnya kita membahas the high seas atau laut lepas. Berdasarkan perjanjian tahun 1958 tentang the high seas, semua wilayah laut yang tidak masuk dalam territorial sea atau internal waters bisa digunakan secara bebas oleh kapal manapun dari negara manapun untuk aktivitas navigasi, mencari ikan, atau memasang kabel-kabel bawah laut, kapal selam, bahkan memasang pipa, dan juga pipa di laut, bahkan penerbangan di atas wilayah laut tersebut. Semuanya bebas. Karena high seas di sini sudah lebih dari territorial sea, lebih dari internal waters, dan juga lebih dari exclusive economic zone. Zona ekonomi eksklusif 200 mil dari titik pantai. Maka di zona ekonomi eksklusif yang 200 mil dari titik pantai, tadi setelah territorial sea, maka di zona ekonomi eksklusif, hanya negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif boleh mencari ikan dan mengambil sumber daya di situ, tetapi negara-negara lain yang tidak memiliki zona ekonomi eksklusif boleh lewat tanpa aturan bea cukai, tanpa aturan imigrasi di zona ekonomi eksklusif. Namanya adalah right of innocent passage. Tetapi jika ternyata mereka berniat berlabuh menuju territorial sea, maka aturan bea cukai dan imigrasi berlaku. Sedangkan negara lain tidak boleh menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif dan tidak boleh mencemari lingkungan seperti menumpahkan minyak, sampah, dan lain-lain di zona ekonomi eksklusif. Sedangkan high seas adalah wilayah laut lepas, samudra,
di luar zona ekonomi eksklusif. Jadi setelah 200 mil dari wilayah laut suatu negara, maka semua negara bebas memanfaatkan the high seas atau laut lepas. Suatu kapal bisa menggunakan the high seas, tetapi harus taat terhadap hukum internasional berdasarkan hukum negara yang memiliki kapal. Jadi tadi kalau di territorial sea, hukum yang berlaku adalah hukum negara yang memiliki daratan. Zona ekonomi eksklusif, negara-negara lain boleh lewat secara damai tanpa mengambil sumber daya ekonomi atau ikan, karena sumber daya ekonomi dan ikan, sumber daya alam adalah hak eksklusif dari wilayah negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif. Tetapi hukum yang berlaku di zona ekonomi eksklusif tidak seketat territorial sea. Akan tetapi di high seas tidak ada hukum yang berlaku di laut lepas, di tengah laut, kecuali hukum yang berlaku di atas kapal, yaitu hukum negara yang memiliki kapal. Setiap kapal memiliki bendera yang sudah terregistrasi ke negara tertentu, dan hukum itulah yang berlaku di atas kapal saat kapal tersebut melintasi high seas. Dan jika ada kapal yang melakukan kecurangan dengan memasang bendera dua negara, maka seolah-olah kapal tersebut tidak terregistrasi di negara manapun. Berarti melanggar hukum internasional. Suatu kapal hanya boleh punya satu bendera, tidak boleh lebih. Tidak boleh memasang dua bendera negara di situ. Dan hanya negara yang memiliki bendera di atas kapal yang bisa menegakkan hukum jika kapal tersebut berada di atas atau di wilayah high seas, laut lepas, kecuali pertama, jika terjadi kasus di mana kapal perang suatu negara mengintervensi kapal dagang negara lain di atas high seas, maka bisa diintervensi. Jika terjadi kapal tanpa bendera, kapal yang tidak terregistrasi ke negara tertentu, maka bisa diintervensi. Jika terjadi hot pursuit, mencegah kapal untuk kabur ke high seas, maka bisa dikejar. Jadi kasus hot pursuit, misalnya ada kapal pencuri ikan masuk ke ZEE Indonesia. Dia tahu jika di ZEE ini boleh lewat, tapi tidak boleh mencuri ikan. Ternyata dia mencuri ikan secara ilegal. Lalu ada kapal Coast Guard Indonesia yang menangkap, berusaha mengejar kapal asing yang mencuri ikan, lalu mereka dikejar. Sedangkan kapal asing ini tahu bahwa keluar dari 200 mil, jika dia berada di high seas, hukum Indonesia tidak bisa menjeratnya. Tapi kasusnya beda, karena dia sudah mencuri ikan, jadi bisa dikejar. Walaupun menuju ke high seas untuk ditangkap, jadi itu hot pursuit. Tapi paling bagus sebelum menuju high seas di ZEE sudah ditangkap lebih dulu, lalu dibawa ke territorial sea untuk kapal ini ditenggelamkan. Seperti itu hukum di Indonesia. Right of approach, investigasi bisa dilakukan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan di atas high seas. Jadi bisa juga berdasarkan perjanjian, atau jika terjadi perompakan, sea piracy, maka bisa ditindaklanjut walaupun di atas high seas. Karena sea piracy adalah pelanggaran hukum internasional. Belligerent rights, tadi kita sudah membahas tentang kapal yang saling berperang satu sama lain. Self-defense, tindakan melindungi kapal dari serangan. Dan juga aksi-aksi lain di high seas yang diperbolehkan oleh PBB. Kita ada slide terakhir menjelaskan tentang grafik perbedaan beberapa istilah yang tadi sudah kita bahas. Jadi, kita awali dari peta tersebut. Kita bisa melihat tadi ilustrasinya bahwa territorial sea, jadi di sini ada daratan, islands of the archipelago. Yang disebut wilayah perairan adalah wilayah yang berada di sekitar atau terluar dari kepulauan suatu negara. Sedangkan apa yang disebut pulau? Pulau atau islands of the archipelago, islands of the archipelago
mereka bisa jadi pulau yang alami dan bisa memiliki sungai. Sungai tersebut dianggap sebagai internal waters, demikian juga dengan danau. Dan ada istilah-istilah lain, Asia Maritime Transparency Initiative, yang membedakan apa yang disebut pulau dan apa yang bukan pulau. Jadi, low tide elevation. Jika ada suatu daratan yang hanya di atas air saat air itu surut, dan selebihnya saat air itu pasang, maka daratan tersebut tidak terlihat lagi, maka hal ini bukan disebut pulau. Karena itu, territorial sea tidak berlaku dari low tide elevation. Yang kedua adalah batu, rock. Jadi jika ada suatu daratan yang berada di atas air secara permanen, tapi tidak bisa memiliki sumber daya apa-apa untuk aktivitas ekonomi atau aktivitas kehidupan manusia, maka hal tersebut adalah batu di atas laut, batu besar, tapi bukan pulau. Karena itu, batu tersebut masuk dalam territorial sea dan contiguous zone, tapi bukan batas terluar dari ZEE atau continental shelf rights. Sedangkan pulau di mana zona ekonomi eksklusif adalah 200 nautical miles, 200 mil dari territorial sea, maka dan dari pulau terdekat, maka pulau adalah suatu daratan permanen di atas air yang bisa memiliki sumber daya untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan habitat-habitat dan juga kegiatan ekonomi dengan sendirinya. Dan pulau tersebut terkait dengan territorial sea, contiguous zone, zona ekonomi eksklusif, dan continental shelf rights. Kita melihat dari ilustrasi gambar di samping bersumber dari Petong Bakal and Baviera 2013, UNCLOS Maritime and Airspace Zones. Kita awali dari Archipelagic Waters, National Airspace. Jadi di antara internal waters, perairan internal, baik itu sungai atau danau di dalam kepulauan, dan juga archipelagic baselines. Dari permukaan air laut, dari pulau terluar menuju laut lepas 12 mil, 12 nautical miles. Dari pulau terdekat, pulau terluar ke arah laut adalah territorial sea, di mana hukum nasional berlaku secara mutlak di situ. Dan semua wilayah darat, wilayah perairan internal, wilayah territorial sea, 12 mil dari pulau terluar, ke udara, ke atas, adalah national airspace, di mana hukum udara negara yang berdaulat di situ, jurisdiksinya berlaku. Jadi ada kapal asing ingin melewati national airspace, maka harus sudah diakui secara diplomatik oleh negara yang berada, yang memiliki airspace atau ruang udara tersebut. Insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya tentang the law of air and space. Setelah territorial sea, setelah 12 mil dari pulau terdekat terluar dari laut, maka di situ ada exclusive economic zone 200 mil. Dan di antara territorial sea dan di dalam exclusive economic zone terhadap contiguous zone. Contiguous zone di situ 24 nautical miles. Termasuk dalam exclusive economic zone, di mana dalam contiguous zone suatu negara yang memiliki kepulauan terdekat bisa menerapkan 4 aturan. Aturannya yang pertama adalah aturan imigrasi, kedua aturan bea cukai, yang ketiga aturan tidak boleh negara lain mencemari atau melakukan polusi, dan keempat aturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam di exclusive economic zone yang tidak boleh dilanggar negara lain. Sedangkan di luar contiguous zone tapi masuk di exclusive economic zone, negara lain bisa the right of safe passage, bisa melintas secara damai tapi tidak boleh mencuri sumber daya atau laut perikanan laut apapun di zona ekonomi eksklusif.
Dan sedangkan high seas atau laut lepas setelah 12 plus 200 mil dari pulau terluar suatu negara, maka high seas atau laut lepas atau samudra adalah wilayah internasional dengan kebebasan setiap negara melakukan aktivitas apapun di situ, dan hukum yang berlaku di high seas adalah hukum dari negara flag state, negara yang memiliki kapal dan kapal itu terregistrasi di negara mana, maka hukum negara yang kapal itu telah terregistrasi dengannya yang berlaku di high seas. Demikian pertemuan kita ke-9 tentang the law of the sea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.